pengemudi ojek online menggelar aksi unjuk rasa. Sekarang ada beberapa fitur yang membuat ojek online itu makin terpuruk ya secara penghasilan. Kalau hitung-hitungan bisnisnya kami kembali kepada ini kan simbiosis mutualisme ya. Hai generasi yang haus literasi, munculnya aplikasi driver online udah memberikan lapangan pekerjaan yang gede banget buat mayoritas ojek di Indonesia. Yang dulunya biasanya cuma bisa mangkal di pangkalan ojek, sekarang mereka tuh bisa memperbesar orderan mereka ke wilayah-wilayah lain yang juga populasi permintaannya lebih tinggi. Awalnya disrupsi ini juga nggak dipandang positif sama semua pangkalan ojek lokal ya. Mereka berpendapat kalau mereka tuh sekarang harus bersaing sama lebih banyak lagi ojek-ojek online dan cari duitnya juga bakal makin susah. Tapi lama-kelamaan mereka pun quote-unquote dipaksa untuk beradaptasi. Sampai akhirnya pun ikut ke dalam kolam para mitra dari masing-masing aplikasi. Mulai dari Gojek, Grab, Maxim, itu semua konsepnya sama. Para driver adalah mitra, yang artinya mereka nggak terikat dalam satu organisasi aja, tapi bisa aja di dua atau bahkan semua aplikasi. Tergantung mana yang orderannya paling banyak didapat sama para driver ini. Prinsip atau marwahnya itu adalah fleksibilitas. Artinya apa? Mau narik apa enggak hari ini, nariknya mau jam 6, mau jam 12, mau jam 7, mau sebulan gak narik nanti narik lagi, itu betul-betul terserah kepada mitra pengemudi. Dari kemitraan inilah mulai timbul masalah baru. Mulai dari kewajiban para aplikator buat ngasih THR, sampai penerapan tarif yang tinggi buat driver. Yang akibatnya ya sampai beginilah kejadiannya. Saya berharap tidak ada lagi cerita perusahaan tidak membayarkan THR-nya. Hidup Jokowi! Sorry. Yang editing terakhir kayaknya salah tim editor gue. Nah, dari semua masalah yang para ojol ini hadapin, ada 5 poin yang ingin mereka tuntut dari masing-masing aplikator yang dinilai itu bisa ngebuat mereka mampu mendapat cukup uang buat kebutuhan mereka. Atau seenggaknya nggak terlalu mencekik mereka lah. Tapi nggak semua ojol itu satu suara. Nggak semua berpikiran hal yang sama. Karena kalau ikut demo, artinya mereka nggak kerja. Kalau nggak kerja, nggak dapat duit dong. Tapi kalau mereka memaksa kita untuk offbeat, tunggu dulu. Karena teman-teman juga punya kebutuhan harian. Makanya di sini, gue akan jabarin supaya kalian bisa ngelihat big picture-nya dari masing-masing perspektif. Mulai dari aplikatornya, para drivernya, bahkan pemerintah. Makanya gue juga harap kalian nonton video ini sampai habis, supaya kalian bisa ngelihat dari berbagai POV ya. Dan dari POV tersebut, kalian bisa narik kesimpulan masing-masing. So, let's take a closer look. Awal disrupsi ojek online ini dimulai dari teknologi startup yang bernama Gojek. Mulai dari warna hijaunya yang khas banget, terus drivernya juga pakai jaket seragam, helmnya juga, ngebuat orang-orang jadi penasaran dan mulai ikut download aplikasi Gojek dan mulai ngerasain experience pesennya ojek itu secara online. Ditambah lagi ini dibuat lebih manis sama fase bakar duitnya Gojek, yang ngasih tawaran-tawaran promo menarik buat para penggunanya yang pertama ataupun yang setia. Yang jadinya makin banyak yang pakai aplikasinya. Sebenarnya sampai sini, ini nggak menguntungkan para penggunanya aja ya, tapi drivernya juga diuntungkan. Karena selain ini ngebuka kesempatan baru atau lapangan kerja, ya mungkin sebelumnya pada banyak yang nggak kepikiran buat narik terus dapat duit, atau bahkan sebenarnya mereka pengen narik tapi nggak bisa karena mesti bersaing sama pangkalan ojek lokal yang reputasinya udah kebentuk. Ini ngebuat para driver baru jadi ikut punya kesempatan buat bersaing. Nah, waktu di awal-awal Gojek dan Grab dan aplikator lainnya tuh masih di fase growth, yang namanya demand sama supply-nya itu pasti masih sama-sama kecil. Populasi yang mau jadi driver kecil, yang mau pakai aplikasi juga kecil. Yang jadinya para aplikator ngasih banyak promo buat para penggunanya dan insentif buat para drivernya. Dan itu alasan kenapa para driver yang masih awal-awal kerja jadi mitranya Gojek, itu bisa dibilang untungnya lebih banyak. Insentif yang dikasih ke driver pasti masih gede. Karena mereka itu baru awal-awal, jadi mereka tuh pasti butuh driver buat yang narik, sama butuh pengguna yang pakai jasa mereka. Apalagi pada waktu itu populasi ojolnya juga masih sedikit.
dan demand yang dari penggunanya terus-menerus meningkat, ya drivernya bisa dapat lebih banyak jadinya. Alias bisa narik banyak penumpang karena persaingannya lebih dikit. Plus awal-awal, selain insentif yang gue bilang sebelumnya juga, tarifnya juga nggak sebesar sekarang karena perusahaan aplikator tuh masih butuh banyak driver supaya bisa ngecover banyak area di Jabodetabek, bahkan seluruh Indonesia. Ini semua yang terjadi di tahap growth, yang tugasnya itu lebih branding Gojek supaya itu lebih dikenal lagi di masyarakat luas. Tapi sekarang ceritanya udah beda. Aplikator-aplikator sekarang yang udah berhasil membangun namanya gede sampai sekarang ini, itu semuanya tuh udah ngabisin triliunan rupiah dari duit investor. Investor yang udah ngasih modal dari awal, pasti mau duitnya balik, plus bunganya juga. Yang ngebuat semua operasional keuangan dan objektif dari para aplikator itu mulai bergerak ke arah maturity, yaitu tahap membuat perusahaan jadi profitable. Masalahnya, kalau udah masuk ke yang namanya tahap maturity, artinya aplikator udah mulai ngelirik tuh ke yang namanya profitabilitas perusahaan. Udah berapa banyak pengguna yang download sampai saat itu? Berapa total revenue yang berhasil di-generate sampai sekarang? Tapi kalau ternyata revenue yang dihasilkan itu masih nggak cukup buat nutupin pengeluaran, guess what? Aplikator pasti bakal motong abis-abisan beban pengeluaran mereka. Mulai dari gaji karyawan, departemen apa nih yang ternyata perannya tuh nggak terlalu signifikan. Peran setiap karyawan itu apa aja sih? Dan seberapa besar dampak mereka buat ngasih value buat perusahaan? Nah, kalau peranan dari karyawan itu nggak signifikan ternyata buat perusahaan, ya udah pasti di layoff. Secara ya ngapain juga, perusahaan buang-buang duit buat bayar gaji bulanan karyawan yang nilainya kalau digabungin tuh nggak kecil juga. Di tahun 2023, Grab nge-layoff 1.000 orang. Gojek juga sama. Sampai tahun 2023, mereka udah layoff 1.900 orang secara bertahap. Coba kalian bayangin gaji rata-rata yang mereka terima, karyawannya terima, itu anggap aja 5 juta. Dan ini gue pakai perhitungan konservatif ya. Dari 1.000 karyawan itu udah ngebuang 5M sebulan. Kalau setahun udah 60M. Gede banget kan? Itu aja ternyata belum cukup buat ngurangin pengeluaran mereka. Jadi gimana kalau belum cukup? Ya mereka bakal ngelirik pengeluaran atau profit apalagi yang bisa diambil. Makanya ini berlanjut ke tarif para driver. Yang mungkin awalnya itu di 10%, sekarang jadinya 20%. Pokoknya tujuan dari aplikator udah harus ke arah profitability. Karena sebagai perusahaan, mereka tuh bukan organisasi non-profit, bukan charity. Investor yang udah tanam duitnya di Gojek, atau Grab, atau Maxim, itu pasti udah nanyain kapan duitnya bisa balik beserta return of investment-nya. Buat ngerti ini semua, kita lihat dulu deh situasi keuangan Gojek sampai tahun 2024 kemarin. Kalau kalian lihat di laporan keuangan ini, yang gue highlight di sini nih, mereka itu masih rugi sekitar 5M. Sekarang kita coba berpikir dulu ya. Kalau perusahaan rugi terus, ya perusahaan akan bangkrut. Bayangin jutaan driver online yang sebelumnya udah stabil dan masih bisa hidup memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang malah bisa terancam nggak dapat penghasilan lagi kalau perusahaannya bangkrut. Ancaman ini nyata ya guys. Nggak cuma akan terjadi, tapi sangat-sangat bisa terjadi. Apalagi dari rumornya, yang namanya WeRide itu udah mulai ngenalin robot taksi ke 15 kota internasional. Yang artinya, cuma tinggal tunggu waktu aja, Indonesia juga bakal adaptasi kapan. Dan apa kabar para ojol GrabCar sama GoCar nantinya kalau udah diadaptasi? Ini semua tuh adalah presisi perspektif perusahaan yang harus kita ngerti dulu nih. Sekarang kita lihat lagi dari aksi demo driver online. Berdasarkan dari 5 tuntutan mereka, yang kalian bisa lihat di video, kalian bisa berpendapat sampai sini dulu di kolom komentar. Apakah reasonable atau enggak? Karena banyak dari driver yang bilang, kalau ada biaya potongan aplikasi itu berpengaruh banget ke driver. Ada lagi yang bilang kalau tarif komisi mereka tuh terlalu tinggi, bahkan lebih tinggi daripada 20%, yang ngebuat penghasilan driver makin kecil lagi. Jadi, permasalahan yang jadi isu utamanya adalah algoritma dari masing-masing aplikator. Kalau driver ojol mau dapat orderan lebih banyak, harus masuk program prioritas supaya di-boost, dan untuk masuk programnya itu ya mereka harus bayar. Ini yang ngebuat tarifnya itu menurut mereka tuh jadi lebih dari 20%, karena ada biaya-biaya nggak kelihatan kayak begini. Nah, kita juga
minta beberapa bukti, coba sini berikan bukti-bukti bahwa kalian ini telah dipotong sekian persen. Ada lagi satu, ada namanya program prioritas. Jadi prioritas segini. Banyak banget pemotongannya gitu. Apalagi ada namanya satu layanan GrabMart yang mana driver sendiri itu harus berbayar di saat ikut layanan tersebut. Dan pembayarannya itu bisa sampai 20.000 loh. Sekarang kalau sebenarnya tidak wajib, tapi di saat kita tidak ikut layanan itu, akun kita benar-benar anyep atau susah order. Nah, kalau dengan kita ikut namanya berbayar ya. Iya. Apapun bentuknya kalau sudah berbayar pasti ada prioritasnya. Iya. Kalau dia mau dapat order dia harus bayar dulu ke perusahaan aplikatornya. Kalau nggak mau bayar ya sudah nggak masalah. Tapi mereka bisa seharian itu kosong nggak dapat order gitu. Ditambah lagi sama masalah populasi yang udah jadi driver online tuh udah banyak banget. Yang artinya supply drivernya tuh udah jadi besar banget. Sementara perusahaan dari segi supply keuangannya tuh mereka dituntut harus udah profit nih sama investor. Jadinya di sini tarik-tarikan nih. Perusahaan nggak mau rugi, ojol juga nggak mau pendapatan mereka malah jadi turun. Di sini harus kita lihat lebih dulu nih. Apakah memang para aplikator itu memberikan tarif komisi yang nggak sesuai sama ketentuan hukum. Bahkan sampai lebih dari 20%. Sekarang kita lihat penjelasan dari perusahaan Grab sebagai contoh. Di mana skema sama aplikator lainnya juga sama ya. Jadi Grab dan driver ini udah jadi mitra. Dan sistem pembayarannya itu bagi hasil 80-20. Artinya driver dapat 80%, Grab dapat 20%. Contoh kasusnya, kalau driver dapat 10.000, artinya 2.000 buat Grab, 8.000 buat driver. Nah, yang jadi persoalan yang ngebuat para ojol ini jadi demo, ini nampaknya ada di biaya aplikasinya. Karena Grab atau aplikator lain itu kan suka ya nambahin application fee atau order fee ke pengguna aplikasi. Pengguna aplikasi loh ya, bukan driver. Jadi yang bayar itu sebenarnya tuh customer. Nah, keuntungan driver yang 8.000 ini itu nggak diutak-atik. Dari biaya aplikasi ini, kita anggap angkanya Rp2.000. Itu ditagihin semua ke customer. Jadi customer bayarnya taunya 12.000. Nah, ini yang ngebuat perhitungannya tuh jadi begini. Nah, ini yang ngebuat para ojol pendemo ini berpikir, kalau tarif yang diambil Grab dan aplikator lain itu lebih dari 20%. Kenapa? Karena 80% dari 12.000 bukanlah 8.000, tapi Rp9.600. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang lebih ngerti soal ngejelasin tarif ini ya. Apakah benar seperti ini, atau ada kesalahan dari penjelasan aplikatornya? Boleh tulis di kolom komentar ya, bantu gue juga buat ngerti. Nah, jadi mana yang benar? Bantu gue buat ngerti ya guys, tolong komentar di bawah. Gue rasa perusahaan aplikator pun harus lebih transparan ya dalam menjelaskan biaya-biaya potongan yang ada di aplikasi juga. Karena kalau ujung-ujungnya semua driver bayar prioritas, itu algoritmanya akan kayak gimana? Nah, gue rasa itu yang harus dijelasin lebih clear lagi ke pihak ojol. Yang menurut gue malah lebih baik banyakin juga sistem gamification buat para driver juga. Buat mereka jadi tambah motivasi. Jadi kalau misalnya achieve berapa order misalnya, mereka bisa dapat akses prioritas secara gratis. Atau achieve berapa order lagi bisa dapat bonus berapa duit gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Jadi, aplikator itu nemuin sebuah funnel profit yang baru yang bisa mereka ambil langsung dari penggunanya, yaitu biaya admin. Ya anggap aja kayak biaya admin bank ya, yang kita harus bayar bulanan tiap bulan. Cuma bedanya pengguna harus bayar terus admin fee ini tiap transaksi. Jujur kalau pendapat gue tuh harusnya lebih masuk akal kalau para pengguna aplikasinya yang demo turun ke jalan ya. Nuntut supaya nggak ngasih biaya admin tiap transaksi kayak begini. Karena coba gue pikir-pikir ya, itu 2.000 per transaksi. Kalau satu hari gue pakai aplikasinya 3 kali aja udah 6.000. 6.000 kalau gue kali tiap hari 30, itu udah nyampe 180.000. Mahal juga, cok. Ya, tapinya karena pengguna juga udah sering banget dikasih subsidi promo, dan perusahaan juga suatu saat juga memang udah saatnya untung. Pengguna itu udah paham kalau aplikator ini udah besar, ya mereka pasti nambah-nambahin biaya plus-plus supaya perusahaan mereka makin untung lah ya buat bayar investasinya dari investor.
Tapi dari semua tuntutan demo ini, banyak juga ojol yang nggak ikutan juga demo ini. Karena mereka perlu narik buat menuhin kebutuhan harian. Ya, yang harus kita ingat lagi tuh penghasilan seorang ojol itu bakal lebih tinggi kalau mereka kerja lebih rajin. Jadi kalau ada beberapa media yang bilang kalau sistem jam kerja ojol tuh nggak manusiawi dan lebih dari 40 jam, ya itu bukan salah perusahaan nggak sih? Karena sama kayak penjelasan aplikator di awal, itu suka-suka para driver mau nariknya sesering apa. Mau narik 20 jam kerja juga boleh-boleh aja. Ya cuma bedanya dapatnya lebih kecil aja. Ya sepertinya itu wajar ya kalau ojol yang bekerja lebih rajin dapatnya lebih banyak. Kalau dipukul rata gajinya dapat sama semua, ya buat apa ada yang bekerja lebih rajin? Ya tapi boleh kasih pendapat kalian juga di komentar ya kayak gimana. Nah tapi dari semua isu yang gue jabarin, sekarang gini deh. Kalau misal Grab atau Gojek ini akhirnya ngasih sesuai yang diinginkan sama para pendemo, tarifnya turun jadi 10% gitu. Apakah Grab sama Gojek ini perusahaannya masih bisa profit? Dan bahkan tetap bertahan di Indonesia? Kalau jawabannya enggak, coba tanya ke diri kalian masing-masing. Apakah ujung-ujungnya para ojol pendemo ini bakal berakhir seperti karyawan PT Yihong, yang malah nyusahin ojol driver yang udah kerja keras buat menuhin kebutuhan harian? Atau sebenarnya tuntutan para pendemo ini memang layak diperjuangkan supaya mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik? Silakan berdiskusi di kolom komentar. Tapi kalau gue pribadi, lebih baik tetap berjalan seperti biasa. Karena lapangan pekerjaan yang udah dibuat sama para aplikator tuh udah gede banget ya. Udah menyangkut kehidupan jutaan orang. Nggak bisa dipungkiri, keberadaan aplikator ini tuh udah ngerubah landscape kehidupan kita. Baik sebagai pengguna, semuanya jadi lebih praktis dan gampang dan cepat sejak adanya aplikasi ini. Dan juga bagi kehidupan driver, kesempatan mereka dapat penghasilan juga jadi lebih besar. Dan sebagai tambahan lagi yang perlu kita ingat, Grab dan Gojek itu dua-duanya perusahaan swasta. Yang bahkan tuh penguasa pemegang sahamnya tuh bukan murni dari Indonesia lagi. Tapi udah bisa dibilang jadi punyanya asing. Karena investornya semua yang invest di situ udah asing semua. Kenapa ini jadi penting? Karena yang namanya perusahaan swasta itu kebijakan beda dari BUMN. Kalau BUMN itu masih dipelihara sama negara, masih bisa disubsidi sama negara karena biaya subsidinya mereka dari mana? Iya, dari pajak rakyat. Tapi kalau perusahaan swasta tuh berdirinya dari mana? Yaitu pakai modal sendiri, atau maksimal pakai modal investor, yang udah pasti nggak gratis dan tuntutannya pasti tinggi. Karena setiap investor itu punya objektif masing-masing. Jadi ini yang ngebuat perusahaan swasta tuh punya mentalitas dan budaya sendiri-sendiri. Yang kalau pegawai atau di sini mitranya tuh pada nggak seneng, ya silahkan pindah ke aplikasi lain atau cari kerjaan lain aja. Belum lagi perusahaan swasta yang udah dikuasai oleh investor asing ini, pasti para investornya berharap kalau dia tuh dapat duitnya balik lebih cepat lagi. Nggak cuma modalnya aja. Terus peran pemerintah di mana? Itu sebabnya nggak banyak juga yang bisa pemerintah lakukan. Karena sebenarnya perusahaan ini tuh nggak menyalahi aturan yang dibuat negara. Tarif komisinya juga nggak melebihi 20%. Jadinya yang bisa pemerintah lakukan hanyalah mendukung aspirasi rakyat. Ya walaupun salah sekalipun ya. Karena kan mereka butuh rakyat supaya bisa dapat dukungan kan. Seperti contohnya pada waktu para ojol-ojol demo minta THR. Pemerintah nyuruh masing-masing aplikator buat ngasih. Yang sebenarnya gue agak kurang srek sih. Karena kesannya kok kayak aksi premanisme ya. Menyuruh perusahaan swasta buat ngasih THR-nya. Kan para driver itu bukan karyawan tetap. Kalau karyawan tetap pasti beda lagi loh ceritanya. Pertama, kalau driver online ini di-hire sama perusahaan, udah pasti nggak sampai jutaan. Bisa turun tuh populasinya, itu setengahnya mungkin ada kali kalau harus bayar gaji bulanan para driver. Kalau diubah menjadi pekerja atau karyawan tetap, maka marwahnya jadi tidak cocok. Nah, apa yang akan terjadi? Seperti tadi teman-teman sudah utarakan, pasti tidak akan bisa sebanyak saat ini. Karena saat ini ada banyak sekali, Kak, dan saya rasa 4 di sini dijumlahkan saya yakin jutaan. Nah, berarti tidak akan bisa sebanyak ini karena ada hak, ada kewajiban ya. Perusahaan tidak mungkin bisa menyerap sebegitu banyak karyawan. Itu satu. Sehingga sisanya mau Yang kedua, dari sistem KPI-nya loh.
tuntutan kerja perusahaan tuh pasti bakal lebih keras loh. Dan kalau nggak achieve target, misalnya dalam sehari nggak bisa narik penumpang lebih dari 10 atau 15 orang, ya mereka tuh siap-siap aja bakal dipotong gajinya atau bahkan dipecat. Sedangkan kalau mitra kan ya suka-suka. Makin rajin dapatnya makin banyak, makin males ya dapatnya sedikit. Ya sistem kapitalisme memang seperti itu guys. Jadi itu semua yang bisa gue sampein tentang aksi ojol versus aplikator ini. Ya gue seneng sih ngelihat dari aksi-aksi demo ini banyak juga yang gak terpengaruh dan tetap kerja aja seperti biasa. Malah menurut gue mereka ini tuh pinter. Karena di saat ada news demo, yang ada di pikiran mereka tuh justru less competition dong. Artinya mereka bisa dapat orderan lebih banyak. Yang ada mereka pasti dalam hati mikir, ya sering-sering aja kalian demo. Jadi yang rajin bisa tetap kerja dan dapatnya lebih banyak. Ya tapi gimana nih menurut kalian tentang masalah tuntutan ojol ke aplikator ini? Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Thanks banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan gue harap kalian juga bisa nonton video gue yang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.